Terus balik lagi sama gue Richard Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga CHZ teman-teman. Happy weekend juga ya untuk teman-teman semuanya. So di weekend kali ini balik merah, padahal kemarin malam itu udah hijau-hijau tipis-tipis teman-teman ya. Cuman ya kemarin juga sudah saya reminder, market masih lesu, bisa aja cuman sekedar grab likuiditas teman-teman. Dia cuma sampai 106 ribuan udah drop lagi. Dan kita lihat Fear and Greed juga udah di perbatasan ya, mau ke area Fear nih, dikit lagi Fear teman-teman. Jadi mungkin hari Senin kalau dia masih merah lagi ya kita akan memasuki Fear, dimana ketegangan antara Israel dan juga Iran memanas, kemudian US juga mau ikutan, Rusia mau ikutan, China juga mau ikutan gitu ya. Ini udah makin panas banget, dan ya semoga di minggu ke depan, 1 minggu ke depan ya, itu kita mendapatkan good news lah ya, at least mungkin mereka mau berunding dan lain sebagainya gitu teman-teman. Dan di tengah market yang seperti ini kita setidaknya mendapatkan sedikit good news ya. Ini dari Fed Governor ya, Wallers. Dia mengatakan untuk central bank ya, bank ini harusnya melakukan cut rate ya di bulan Juli ya, tuh as early as July teman-teman. Ya, jadi kalau dibilang sebelumnya itu nggak bakalan cut rate sampai September Oktober, nah ini dia menyatakan hal yang cukup mengejutkan di 22 jam yang lalu teman-teman. Ya, jadi semoga ini bisa menjadi sentimen positif di bulan Juli ya. Hopefully kalau benar-benar terlaksana dan mereka cut rate di Juli, ya ini bisa menjadi angin segar, dimana dari Q1, Q2 ini market udah merah seperti ini ya. Semoga kita memasuki Q3 ya, nih di Juli udah dapat hijau-hijau gitu ya, Q3 sampai di awal atau pertengahan Q4 di tahun ini ya. Semoga aja teman-teman ya, kita doakan yang terbaik. And then kita juga kemarin ya ada bahas ya untuk Bitcoin dan juga BCH juga. Kemudian kita lihat untuk liquidation heatmap per 3 harian, kita pakai yang 3 harian teman-teman. Nah ini tuh ya, kemarin itu dia grab likuiditas atas, kemudian gak lama dia grab lagi likuiditas bawah tuh. Jadi dia jepret atas bawah, overall cuman sideways doang di weekend ya. Jadi ya mungkin kita masih bisa bermain ya di range 102 sampai 106, sekitar $4.000 di weekend ini teman-teman. Kita lihat dulu untuk Bitcoin dominance-nya. Nah ini secara daily dia closing bagus banget ya, bahkan ini terlihat break dari trendline resistance channelnya dia. Sama seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan, selama Bitcoin dominance ini masih bullish ya, kita bisa expect dia akan perlahan lanjut naik ya, setidaknya akan retest di swing high di awal bulan Mei di sekitar 65,4. Maka ini ketika terjadi, untuk altcoinnya akan lebih susah yang mendapatkan ruang untuk pump ya, ataupun untuk recovery yang signifikan gitu akan jauh lebih sulit ya. Jadi sekali lagi ini menjadi area pantauan kita at least 1 minggu ke depan ya teman-teman. Masih sama seperti beberapa video lalu yang sudah saya sampaikan ya, karena memang masih bullish gitu ya. Nggak bisa kita bilang ini masih bullish terus berharap dia bakal dump dan lain sebagainya ya, tahu dari mana dumpnya gitu kan. Nah, so far sih kalau kita lihat secara hourly di sini baru adanya rejection tipis-tipis. Jadi ya mungkin kalaupun turun-turun, setidaknya dia retest balik nih di EMA21 sebelum dia lanjut naik lagi. Sama seperti sebelum ini, dia up, retest up lagi ya. Ini kalau nggak kuat ya retest untuk up lagi nih. Jadi kalau ini mungkin berjalan sampai Senin ya, Senin kita akan melihat market mungkin ataupun khususnya altcoin akan lebih susah lagi nih dikasih napasnya gitu. Jadi mungkin secara short term ketika dia perlahan turun kayak gini, altcoinnya dikasih naik tipis-tipis 2%, 3% gitu ya. Kemudian nanti waktu dia up seperti lagi ya, drop lagi 3-5% gitu teman-teman untuk altcoinnya. Jadi ini bisa diperhatikan, dan area pantauannya di 64,9 sampai 65% ya untuk Bitcoin dominance secara hourly time frame. Nah ini dipantau untuk Bitcoin daily. Nah daily juga kita lihat ya, ini sempat lewatin EMA21 tapi ya cuman bikin tail candle, terus drop sampai 102.400-an dan closing di 103.200-an dolar gitu. Jadi ternyata dari insight bar-nya dia udah sedikit melewati ya teman-teman nih dari candlestick 17 Juni. Dan ya kita kalau melihat seperti ini
maka ekspektasinya sekarang kita rubah ataupun lebih kecilkan ya range bermain untuk si Bitcoin. Ya, bermain di range 102.300-an sampai 106.500-an dolar. Jadi ya sekitar 4.000 dolar lah dia bermain di range ini selama hari ini dan besok gitu ya. Jadi ya ini karena udah sore, berarti 1,5 hari lah kurang lebih dia akan bermain di range ini ekspektasinya teman-teman ya. Jadi sembari kita belum menemukan good news ya, sentimen yang positif di market, maka masih adanya possible ya dia akan retest balik ke 100.000 dolar nih di area bawah sini. Ini masih adanya chance loh teman-teman. Jadi kalau kita gambarkan secara gambaran kasarnya mungkin seperti ini, sideway dulu, dia bisa drop lagi gitu ya, bikin tail candle up. Nah ini kalau dia masih bisa up dan bikin tail candle ataupun recovery secepat mungkin, ini masih oke. Berarti menandakan oke, masih adanya buyers atau buying power yang lumayan strong dari level tersebut ya, mampu ngangkat harganya, dan mungkin ini bisa menjadi pertanda awal atau sign awal lah untuk Bitcoin setidaknya lebih dikasih napas. Tapi kalau misalkan dia retest ke sini pun nggak adanya V-shape recovery dari lower time frame, nggak adanya tail candle yang cukup panjang dan sebagainya, wah ini yang cukup bahaya, bisa membawa Bitcoin under 100.000. Nah, itu menjadi kekhawatiran sebenarnya untuk saat ini ya posisinya untuk secara daily. Minimal untuk secara hourly kita akan coba cek yang kosongan aja teman-teman ya. Nah ini ya, so far untuk yang kosongan di sini masih ada ya trendline resistance tuh 1 2 ya, 2 kali kena touch. Kemudian ya semalam ini belum sampai ke 107 ribuan dolar aja udah drop lagi teman-teman. Dan kalau kita lihat lebih seksama, ini adalah tahanan pertama udah dijebol juga ya nih. Tuh ya, kita bisa lihat di sini low level, beberapa low level ini juga udah di take out ya dengan tail candle. Maka kita melihat di sini kalau misalkan V-shape recovery kan kita lihat begini kan. Nah, begini kan. Ini kebalikannya, teman-teman. Nih, tuh. Selling pressure-nya masih lebih strong ya. Ini menandakan market belum ready untuk ngangkat harganya lebih tinggi lagi. Maka ketika pergerakannya korektif, ya nanti antisipasi ya, teman-teman, untuk dia bisa drop lagi ngejar 103.000 dolar lagi atau di bawahnya. Ya itu yang menjadi concern sebenarnya untuk posisi dan kondisi market saat ini. Dan nggak menutup kemungkinan juga untuk dia jepret atas ya, mungkin bermain di range yang tadi sudah saya sampaikan secara daily. Tapi overall dia sideway doang. Jadi teman-teman bisa lebih berhati-hati ya di weekend trade-nya. Dan ya mungkin kalau teman-teman ngerasa capek, ya udah istirahat dulu aja sembari menunggu nanti market Senin seperti apa. Apakah kita dikasih another discount, terus adanya peluang untuk coba swing, atau malah dikasih pump. Ya let's see teman-teman ya. Cuma dengan kondisi kayak gini sangat sulit ya untuk kita dapetin pump. Kemarin pun aja ini naik cuman sedikit aja udah kena banting lagi teman-teman. Jadi ya itu realitanya ya. Ini untuk secara hourly. CHZ gimana? Ini CHZ juga ATH di 2021 ini tinggi banget ya, cuman akhirnya dia lama-lama udah makin bawah gitu ya pergerakannya. Terus-terusan ya, kalau teman-teman perhatikan di sini high lower high itu terus-terusan bikin lower high teman-teman ya, nggak berhasil bikin yang namanya higher high baru untuk CHZ secara daily time frame. Walaupun kita udah lewatin 2024, 2025 juga ya, belum juga teman-teman sampai per saat ini saya bikin video ya. Kondisinya sebenarnya kurang bagus, tapi dia lagi berada ya di bagian trendline support bawah ya, plus area ini menjadi area tahanan sebelumnya nih ya. Nah, waktu di Februari 2021 nih, sebelum dia rally kenceng. Nah tuh nih, kalau saya boleh tambahkan tuh ya, di 0,0279 sampai 0,0342 dolar tuh dia up, retest, up lagi, retest lagi, balik lagi, terus baru rally kencang nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan diperhatikan di sini adanya trend support, ada area tahanan sebelumnya ya, support kuat. Jadi memang di sekitar range ini adalah range yang penting sekali dan ya kuat untuk si CHZ gitu. Jadi expect soon or later market lebih positif, lebih bagus lagi, Ethereum-nya dikasih napas, maka ya CHZ bisa mendapatkan bouncing dulu teman-teman ya, at least dari sekitar area yang tadi juga sudah saya markingin ya. Walaupun dia turun sekarang pun ya di sini posisinya masih cukup korektif gitu ya, tetap adanya
naik terus drop lagi, naik lagi, drop lagi, naik lagi, drop lagi gitu. Jadi sekarang belum adanya kita melihat dia rebound lagi, ya mungkin secara short termnya kita bisa pantau EMA21 atau di sekitar 0,0371 dolar ya. Dan untuk another option juga di sini adanya peluang untuk tercipta yang namanya double bottom untuk si CHZ dengan area neckline di sekitar 0,0494 dolar. Sekitar area ini menjadi area potentially neckline dari double bottom kalau memang dari sini dia nanti akhirnya rebound gitu ya. Ya tuh rebound dari akhir Juni ke Juli ya, kemudian di sini menghampiri neckline-nya ya. Let's see teman-teman ya, harapannya seperti itulah. Dimana kalau memang perangnya udah mereda 1-2 minggu ke depan, kita memasuki bulan Juli bener dapat cut rate ya, ini possible lah ya. Kita nggak ngomongin ATH kejauhan, ini dulu aja deh ya, udah bagus banget teman-teman ya, di sekitar 0,05 lah saya buletin tuh untuk CHZ ya. Cuman kalau kita lihat secara short termnya ya memang di sini masih under pressure. Oke, secara hourly gimana 4 jamnya untuk CHZ ya. Untuk 4 jam dari CHZ ini sendiri ya, kalau saya boleh tambahkan di sini cukup rapi ya, tercipta yang namanya trendline support nih, kena touch 1, 2, 3, 4 kali kena sentuhan. Kemudian kita tambahkan seperti ini juga ya, dia terbentuk di dalam sebuah falling wedge tuh teman-teman ya, jadi sangat rapi. Jadi ya hopefully memang kita akan mendapatkan another big move ya pada CHZ ya, semoga teman-teman ya. Mungkin kalaupun Senin kita dikasih merah gitu ya, expect dia adanya grab likuiditas lebih bawah lagi, up ke atas gitu ya, baru di sini akhirnya nanti kita mendapatkan break ya, hopefully seperti inilah teman-teman. Jadi kita punya sign awal yang cukup positif untuk CHZ ya dengan ini. Jadi kalau misalkan belum adanya grab likuiditas lebih bawah lagi ya, mungkin akan lebih sulit ya, karena kita melihat masih perlu sepertinya bahan bakar untuk CHZ. Dan ya opsi lainnya adalah sentimen positif dari internalnya, mungkin dari CHZ mengadakan kerjasama, upgrade dan lain sebagainya lah, yang bisa ngeboosting dari dalamnya itu sendiri. Itu aja teman yang bisa saya update untuk CHZ. Bitcoin hourly ya, Bitcoin dominance juga, daily juga tadi udah saya sampaikan. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video sampai profit teman-teman.